Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Trimaulana, NIM 18650 kelas C. Saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem informasi geografis menurut para ahli. 1. Menurut Petrus Pariono, pengertian sistem informasi geografis menurut Petrus Pariono adalah sistem berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan, memanipulasi, dan menganalisis informasi geografi. Yang kedua, menurut Prahasta. Menurut Prahasta, pengertian sistem informasi geografis adalah sejenis software yang dapat digunakan untuk pemasukan, penyimpanan, manipulasi, dan menampilkan dan mengeluarkan informasi geografis. Yang ketiga, menurut Alter, pengertian sistem informasi geografis menurut Alter adalah sistem informasi yang mendukung pengorganisasian data sehingga dapat diakses dengan menunjuk daerah pada sebuah peta. Yang keempat, menurut Linden 1987, pengertian sistem informasi geografis menurut Linden adalah sistem untuk pengelolaan, penyimpanan, pemrosesan atau manipulasi, analisis, dan penayangan data secara spesial terkait dengan muka bumi. Nomor 2, komponen-komponen sistem informasi geografis. Yang pertama itu ada perangkat keras atau hardware. Ahli sistem informasi geografis dengan perangkat keras yang performanya tinggi mampu menggunakan metode-metode analisis yang baru yang sangat membebani komputer dan perangkat lunak lainnya. Perangkat keras umumnya berupa komputer di mana aplikasi sistem informasi geografis dijalankan. Sekarang terdapat banyak jenis komputer, mulai dari desktop PC, laptop, hingga komputer berbasis server. Berikut ini adalah bagian-bagian yang perangkat keras komputer untuk sistem informasi geografis. Yang pertama ada motherboard, CPU atau prosesor, RAM, printer, hard disk, dan monitor. Yang kedua ada perangkat lunak atau software. Perangkat lunak seperti RDBMS, GUI, dan tools SIG memiliki peran yang penting dalam menunjang pengelolaan data menggunakan sistem informasi geografis. Komponen SIG berikutnya adalah perangkat lunak yang menjadi tools untuk mengolah data spasial maupun spasial yang sudah dimiliki dalam database. Dan kemudian ada data sistem informasi geografis terdiri dari dua, yaitu data spasial yang terikat lokasi dan data spasial yang tidak terikat lokasi. Salah satu komponen paling penting dan paling mahal dari sistem informasi geografis adalah data geografis itu sendiri. Data ini terdiri dari data spasial berupa sistem koordinat, foto, dan peta lama, serta data spasial berikut berupa statistik dan deskripsi. Kemudian ada manusia. Kualitas sumber daya manusia yang tinggi merupakan salah satu faktor terpenting dalam pengolahan data menggunakan sistem informasi geografis. Manusia adalah pengguna dari sistem informasi geografis. Secanggih apapun hardware dan softwarenya, jika manusia di balik semua itu tidak berkompeten, maka sistem informasi geografis tidak akan menghasilkan apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erik Junaidi dengan NIM 18650 di sini saya akan menjelaskan nomor 3, pengertian layer. Dalam networking, berbagai model komunikasi seperti OSI dan TCP/IP terdiri atas beberapa layer yang menyusun protokol tersebut. Singkatnya, ketika Anda akan mengirimkan sebuah data melalui jaringan komputer, data yang Anda kirimkan akan melewati proses yang panjang, yaitu dengan melewati 7 buah sistem 8 logis yang terdiri aplikasi layer, processing layer, session layer,
transport layer, network layer, data link layer, physical layer. Dan nomor 4, subsistem dalam SIG adalah 1. Subsistem masukan input merupakan subsistem dalam sistem informasi geografis yang berguna untuk menyiapkan dan mengumpulkan data spesial pada berbagai sumber. Dan 2, sistem manajemen merupakan subsistem dalam sistem informasi geografis yang berfungsi untuk menggrunasikan data spesial ke dalam sebuah sistem basis data. Dan 3, subsistem manipulasi atau analisis merupakan subsistem dalam sistem informasi geografis yang berfungsi untuk menentukan informasi-informasi yang dapat dihasilkan dalam SIG dan melakukan manipulasi dan pemodelan data untuk menghasilkan informasi yang diharapkan. Dan 4, subsistem keluaran, output, dan penyajian display merupakan subsistem dalam sistem informasi geografis yang berguna untuk menampilkan atau menghasilkan keluaran sebagai atau seluruh basis data. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Zalika Tirta Amalia dengan NIM 1865081 akan menjelaskan di bagian nomor 5 dan nomor 6. Nomor 5 yaitu sistem informasi geografis dapat membantu pembuatan perencanaan setiap wilayah tersebut dan hasilnya dapat digunakan sebagai acuan untuk pembangunan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Lokasi dari fasilitas-fasilitas yang dibangun di daerah perkotaan, urban, perlu dipertimbangkan agar efektif dan tidak melanggar kriteria-kriteria tertentu yang bisa menyebabkan ketidakselarasan. Contohnya pembangunan tempat penampungan sampah, kriteria-kriteria yang bisa dijadikan parameter antara lain, di luar area pemukiman, berada dalam radius 10 meter dari genangan air, berjarak 5 meter dari jalan raya, dan kriteria-kriteria lainnya. Dengan kemampuan sistem informasi geografis yang bisa memetakan apa yang ada di luar dan di dalam suatu area, kriteria-kriteria ini dapat digabungkan sehingga memunculkan irisan daerah yang tidak sesuai, agak sesuai, dan sangat sesuai dengan seluruh kriteria. Dan di bagian nomor 6 yaitu manfaat sistem geografis untuk pengawasan daerah bencana alam. Kemampuan sistem informasi geografis untuk pengawasan daerah bencana alam misalnya 1. Memantau luas wilayah bencana alam. 2. Pencegahan terjadinya bencana alam pada masa datang. 3. Menyusun rencana-rencana pembangunan kembali daerah bencana. 4. Penentuan tingkat bahaya erosi. 5. Prediksi ketinggian banjir. Dan 6 yaitu prediksi tingkat